Oke, karena sudah 1 menit melewati 19.30, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kakak-kakak dan orang tua penggalang dan penegak yang kami hormati. Nama saya Ray Hasni dan saya adalah ketua dari proyek ini yang dipersembahkan oleh tim GTG, yaitu acara PHS Goes to Yogyakarta. Seperti yang kakak-kakak sudah tahu, kami sudah merencanakan trip ini sudah lumayan lama lah, dan akhirnya malam ini kita mau sosialisasi tujuannya untuk lebih memperjelaskan secara lebih detail tentang rundown-nya sedikit, tentang acaranya, tentang konsumsinya, tentang fasilitas, dan lain-lain. Dan nanti kita akan juga membuka sesi Q&A istilahnya dengan para pembina. Oke, dengan itu mari kita mulai. Nin, slide berikut please. Oke, jadi latar belakang dan tujuan dari trip ini. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah untuk memperkenalkan anggota kepada dunia di luar daerah asal mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang keragaman sosial, budaya, seni, dan kuliner di daerah yang mereka kunjungi, khususnya Yogyakarta. Selain itu, tujuannya sedikit berbeda antara penggalang dan penegak. Bagi penggalang, tujuannya lebih difokuskan kepada wisata edukasi dan rekreasi. Sedangkan bagi penegak, tujuannya adalah latihan skill dalam berorganisasi dan manajemen dengan cara terjun langsung ke lapangan. Oke, Nin, next slide please. Ya, jadi kita ada infografis untuk menjelaskan rundown secara singkat dan jelas. Aku akan menjelaskan yang penting-penting saja, karena orang tuh sudah bisa melihat jadwalnya, waktu-waktunya. Nanti kita berencana berangkat dari Bandung pada jam 10.20 dari stasiun Kiara Condong sampai ke Jogja pas jam 7.30 lewat 3 menitan di stasiun Lampuyangan, dan kita akan berkeliling dari pantai ke pantai, nanti juga makan siang, akhirnya kita sampai ke penginapan pada jam 2:30 di Omah Gerjen 29. Itu untuk hari pertama. And next slide please. Untuk hari kedua, kami bangun jam 8 dan kita dari penginapan jam 8. Sebelum itu kita akan melakukan tahap persiapan, jadi sarapan, mandi-mandi, apa segala bagi para penggalang, dan kita berangkat ke Taman Pintar. Akhirnya kita explore Jogja sedikit, ke berbagai museum, makan siang di luar, dan kita kembali lagi ke penginapan pas jam 5:10. Nah, untuk hari terakhir, kita berangkat dari penginapan pas jam 9, kami berkeliling ke Kota Gede, Masjid Gede Mataram, akhirnya makan siang, dan kita kembali lagi makan malam pas jam 6:50, dan nanti kita siap-siap lagi pulang ke Bandung, sampai di stasiun Lampuyangan jam 8:15. Ya, kita nganggur, nunggu sebentar, dan akhirnya jam 12 kita berencana berangkat dari Jogja, insya Allah sampai ke Bandungnya lagi jam 7:15. Jadi sehari lagi ya istilahnya. Nah, oke. Berikut kami mau memperjelaskan lebih detail untuk destinasi-destinasi dan lokasinya. Untuk itu kayak saya serahkan kepada Kepala Divisi Acara. Kepadanya Rena, dipersilahkan. Selamat malam Ibu dan Bapak, perkenalkan nama saya Renata Humaira Zahra. Di sini saya sebagai tim acara, izinkan saya menjelaskan destinasi selama di Jogja. Hari pertama kami akan mengunjungi Pantai Kadilangu. Di sana kami akan mengunjungi hutan mangrove sambil belajar tentang konservasi hutan mangrove dan foto-foto cantik karena di setiap spotnya itu sangat instagramable. Yang kedua yaitu Pantai Congot. Masih satu kawasan dengan Pantai Kadilangu, sekitar 10 menitan. Di Pantai Congot ini kami akan bermain games yang diadakan oleh tim acara dan menikmati pemandangan. Terakhir kami akan ke Pantai Gelagah. The next, ya.
Terakhir kami akan ke Pantai Gelagah. Ini banyak penjual jajanan di Pantai Gelagah ini tuh banyak penjual jajanan dan souvenir. Jadi di sana kita explore sambil jajan di sekitar pantai. Di hari kedua kami mengunjungi Taman Pintar. Di sana kami akan mengunjungi gedung oval kotak yang ada games interaktif itu tentang sains. Lalu akan mengikuti workshop gerabah. Jadi kita bisa coba hal baru sambil kotoran-kotoran dikit, terus hasilnya bisa dibawa pulang. Setelah itu kami mengunjungi Keraton Yogyakarta. Next. Oke, kita akan mengunjungi Keraton Yogyakarta. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah ke keraton. Ya di sana kita akan eksplor museumnya, terus area utama keratonnya juga dieksplor. Setelah itu kami habis dari keraton, kami akan ke Museum Sonobudoyo. Saya pribadi pernah mengunjungi museum ini dan menurut saya setiap spotnya itu sangat instagramable dan di sana juga banyak sekali koleksi wayang yang dipamerkan. Museum Sonobudoyo memiliki 2 unit. Unit pertama tentang sejarah barang kuno, dan unit kedua ada games interaktif seperti games VR panahan, games lagu anak zaman dulu, dan bioskop mini tentang sejarah masuknya Hindia Belanda ke Indonesia. Selain mengamati, kami juga akan hunting foto untuk treasure hunt. Terakhir kami mengunjungi Museum Frederick. Lokasinya itu dekat dengan Jalan Malioboro. Di sana kami akan menjelajahi diorama sejarah pejuang Indonesia dari masa kolonial. Di hari ketiga, kami akan ke Kota Gede. Misi eksplorasi Kota Gede adalah mempelajari warisan budaya dan sejarah. Karena di sana ada rumah tua yang estetik, suasana jadul, mural dan tembok unik, rumah tradisional, dan kerajinan lokal. Saat eksplorasi, peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan menjelajahi daerah Umah UGM, Pos Malang, dan Gang Soka. Untuk kelompok kedua, menjelajahi daerah Kampung Wisata Purbayan dan Benteng Cepuri. Jika masih ada waktu yang cukup, kami akan bergantian rute. Lalu yang destinasi selanjutnya yaitu HS Silver. Di sana kami akan melihat proses pembuatan perak secara langsung dari bahan mentah hingga perhiasan jadi, serta tur edukasi sejarah perak di Kota Gede. Sebetulnya di sana ada workshop singkat, tapi harga itu tidak terjangkau, itu sekitar 300.000 dan waktunya tidak memungkinkan, jadi kami hanya mengikuti tur edukasinya saja. Terakhir sebelum pulang, kami akan mengunjungi Coklat Monggo. Di sana kami akan membeli oleh-oleh dengan uang saku masing-masing. Di sana ada yang kita bisa beli coklatnya enak gitu. Mungkin sekian dari saya tentang destinasi selama di Jogja. Saya persilakan untuk detail transportasi kepada Davin, dipersilakan. Ya, bolehkan Bapak Ibu, saya izin untuk menjelaskan tentang perihal transportasi yang akan digunakan untuk trip nanti. Jadi pertama, untuk kereta api, untuk transportasi antara Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, kami akan menggunakan kereta api Kahuripan dengan relasi Kiara Condong Blitar, tapi kami akan turun di Stasiun Lempuyangan. Biaya tiketnya adalah 80.000 per orang dan durasinya 8 jam 3 menit. Kereta ini walaupun kereta ekonomi sudah dilengkapi AC dan seharusnya nyaman. Next. Dan untuk bus, kami akan menyewa bus pariwisata dari PT Happy Trans Haryadi dengan biaya sewa bus 2 juta per hari. Dan bus yang akan kami gunakan itu adalah bus medium berkapasitas 31 orang. Dan untuk surat-surat bus dan perusahaannya sudah saya cantumkan di sini demi keamanan bersama. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan tim konsumsi untuk memperjelas tentang konsumsi yang akan digunakan.
Assalamualaikum, ya perkenalkan saya Yurika, saya bagian tim konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan menu makan selama di sana. Jadi hari pertama itu kita ada makan siang di rumah makan Yugun Laguna. Di situ sistem makannya setiap dijadiin prasmanan gitu. Setelahnya untuk makan malamnya itu nanti akan menggunakan catering dengan menu nasi putih, ayam goreng, dan capcay. Di hari kedua sarapannya menggunakan catering lagi. Lalu untuk makan siangnya di Tengkleng Benjoyo. Di sini setiap anak akan langsung dipesankan makanan dan pada untuk makan malamnya gunakan catering lagi. Di menunya ayam kremes, soun ayu, dan cah kangkung. Untuk hari ketiga itu akan menggunakan catering kembali dengan menu nasi pecel. Untuk makan siangnya di warung Jawi. Di sini semuanya juga sama seperti sebelumnya, dipesenin makanannya. Untuk makan malam itu di Bakmi Jawa Pak Triono Lempuyangan sebelum menuju ke stasiun. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk info lebih detail mengenai akomodasi, kami serahkan kepada Kepala Divisi Akomodasi, Rija. Baiklah, terima kasih. Dan kali ini dia akan menjelaskan tentang akomodasi Amah Gerjen 29 dan kenapa saya memilih akomodasi yang kali ini dikarenakan pertama lokasinya yang sudah cukup dekat dengan Keraton Yogyakarta dan itu artinya ini berarti ada di tengah kota dan akan cukup untuk bisa melihat perjalanan di sekitar situ atau juga bisa melihat beberapa kuliner yang ada di sekitarnya. Di biaya penginapan ini kira-kira 235.000 per malam dan itu untuk 30 orang. Jika untuk pertambahan biaya itu tergantung berapa banyak orang yang akan ikut, bisa dari 30 sampai 50. Selain itu di sini ada beberapa perlengkapannya juga, yaitu dapur lengkap dengan peralatan masaknya. Selain itu ada juga kompor dan juga ada tempat setrika yang cukup memadai. Dan sepertinya cukup segitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rija. Berikutnya kita mau membicarakan beberapa syarat, ketentuan, dan informasi dengan Kepala Divisi Sekretaris kami, kepada Nina. Dipersilahkan. Siap, kedengeran? Jadi ini ada syarat dan ketentuan dan juga informasi mengenai pendaftaran trip. Yang pertama, batas pendaftaran trip adalah tanggal 7 Mei 2025. Yang kedua, jika peserta penggalang kurang dari 21 orang, maka trip akan dibatalkan. Ketiga, apabila penginapan tidak tersedia setelah tanggal 7 Mei 2025, meskipun kuota terpenuhi, maka trip dibatalkan. Yang keempat, peserta yang sudah mendaftar harus memenuhi pembayaran sampai dengan pelunasan. Yang kelima, dimohon agar semua data-data pribadi, NIK, dan nama lengkap di form diisi dengan benar, dikarenakan data tersebut wajib untuk pembelian tiket kereta api. Dan yang keenam, apabila peserta membatalkan keikutsertaan, maka akan dikenakan perhitungan biaya tertentu. Sekian, segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nina. Terima kasih kepada semuanya dari Divisi Transportasi, Konsumsi, Akomodasi, dan seterusnya. Itu saja dari kami, dari para tim GTG. Kami dengan trip ini,
Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung disuarakan. Sekian dan terima kasih dari kami. Kami beri kepada para pembina untuk sesi Q&A. Oke, terima kasih ya, Ray. Selamat malam, teman-teman orang tua yang saya harap sih sudah menyimak dari awal ya untuk presentasi dari yang sudah disiapkan matang sekali dari tim panitia trip. Mungkin bisa kasih jempol dan tepuk tangan ya buat Ray dan teman-teman ya. Terima kasih untuk presentasinya. Sebelum masuk Q&A, dari pengurus dan juga PHS ingin menyampaikan beberapa hal supaya lebih clear ya, kami harap. Untuk tujuan hari ini kan memang kita mendengarkan dari panitia perencanaan yang sudah dibuat ya. Ini kerja kerasnya harus kita hargai dan memang sudah beberapa bulan rasanya ini ya berjibaku untuk nyiapin ini ya. Dan penjelajahan ini Bapak Ibu penggalang itu sudah direncanakan sejak awal ya. Jadi memang ini termasuk dalam rencana kegiatan besar yang sudah disampaikan akan dilakukan di akhir semester 2 ini ya. Jadi perencanaan ini dibuat oleh tim yang tadi presentasi diketuai oleh Ray, Kak Ray ya, di Penegak, dan tim panitia ini dibentuk oleh pembina Penegak, dipilih berdasarkan pemantauan dari pembina Penegak ya yang menjadi panitia. Dan proses perencanaan sendiri ini sudah didampingi dan juga disupervisi ya oleh tim pembina itu Kak Yani, pembina Penegak, Budita, dan juga ada Ambu ya, dan orang tua di tim panitia juga terlibat memantau dan juga dipantau oleh Pak Luki, Mabigus, Kak Gudep, pembina penggalang putra-putri juga terlibat ya, Bu Erwina, Pak Syam, juga pengurus. Jadi ini sudah disiapkan jauh hari, karena ini memang trip perdana yang disiapkan oleh PHS, ya. Jadi pastinya ya berdasarkan survei dan tentunya mungkin tidak bisa mengakomodir keinginan dan kebutuhan semua anggota. Jadi tapi kami mohon kita semua menghargai sekali kerja keras yang sudah dilakukan sehingga untuk teman-teman orang tua penggalang yang memang merasa on board silakan langsung mendaftar. Jika memang tidak mungkin merasa belum waktunya melepas anak-anak, juga tidak ada kewajiban untuk memaksakan segala sesuatunya ya, karena ini adalah trip perdana, trip kita sama-sama. Jadi silahkan yang mau ikut. Saya sih ngelihatnya sih seru ya. Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui juga. Terms and conditions yang tadi dibuat oleh panitia itu sudah dipikirkan secara matang. Jadi tadi terms and conditions yang dibagi oleh Kak Bram, siapa tadi, Nina ya yang share ya. Terms and conditions itu dibuat, salah satunya ada pendaftaran jadi maju ya. Itu memang tadinya tanggal 15 ya di-share ya di form, tetapi diputuskan untuk lebih awal karena memang untuk kuota itu dibatasi berdasarkan variabel penentunya adalah penginapan. Kenapa? Karena penginapan ini memang dipilih penginapan yang aman dan nyaman, sudah dilakukan survei oleh tim ini. Lokasinya dekat di tengah kota, di hari kedua bisa dilakukan jalan kaki ya untuk semua destinasi di hari kedua.
lalu dekat juga dengan rumah sakit ya kalau ada emergency. Jadi penginapan ini variabel utama ya Bapak Ibu ya, selain transportasi. Jadi kenapa ditetapkan kuota minimal, dan kenapa sih kalau memang tidak tercapai kuota ya harus batal. Kenapa? Karena memang ini faktor utamanya ya, supaya aman, nyaman untuk penginapan. Dan penginapan itu ada resiko ketika kita makin menunda, semakin dekat ke keberangkatan baru book, itu bisa jadi nggak dapat lagi tempatnya gitu ya. Jadi kenapa itu tadi ada terms and conditions-nya ya, kenapa dimajuin dan juga kenapa dibatasi kuotanya ya, karena memang tempat ini dianggap dan sudah disurvei sebagai tempat yang paling cocok setidaknya untuk trip perdana ini, begitu ya teman-teman panitia. Lalu setelah ini kita akan juga mengevaluasi setelah selesai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada masukan, silahkan setelah trip dilakukan, kita akan melakukan evaluasi bersama ya gitu. Jadi dari pengurus dan dari juga Mabigus, kami berharap sebetulnya tidak dibatalkan untuk penggalang ya. Jadi mudah-mudahan bisa tercukupi ya kuotanya. Dan kalau ada pertanyaan sekarang silakan langsung, mungkin kakak-kakak pembina, Kak Yani, Ambu bisa membantu juga untuk menjawab ya, atau teman-teman pengurus. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan. Saya kembalikan lagi ya ke Ray, teman-teman dan pembina penggalang, penegak, sorry. Silakan. Tadi ada yang raise hand. Ada yang raise hand ya, Ray? Kayaknya Bu Uyun ya, Kak Uyun? Ya. Boleh langsung? Silakan, Bu. Yes. Iya. Nah, ini tadi melihat kereta berhenti itu kan rencananya di Lempuyangan. Setelah kami cek dari map, itu jarak pantai ke Lempuyangan, jarak waktu tempuh dari Lempuyangan ke pantai, kami bandingkan dengan Wates ke pantai itu bisa beda 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi apakah memungkinkan, itu kan sebelum Lempuyangan itu lewat Wates dulu. Nah kalau turun di Lempuyangan nanti balik lagi gitu. Kalau bisa turun Wates itu bisa hemat waktu gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi oleh pembina penggalang ya. Ternyata lebih dekat berarti ya, maksudnya kalau dari destinasi dari stasiun terus ke pantai gitu ya, langsung ke pantai ya. Iya, ya. Karena tadi aku nggak dengar bahwa dari kereta itu nggak ke penginapan kan, tetapi langsung ke pantai kan ya? Ya. Ya, dijemput sama bis. Mungkin bisa dijelaskan sama ini ya, oleh siapa? Rena atau Davin? Silakan. Paling ke Davin, Kak. Davin. Sebenarnya memang bisa lebih hemat waktu, mungkin akan saya koordinasikan dengan busnya, apakah butuh kos lain atau enggak. Seharusnya sih enggak, tapi nanti saya coba koordinasikan kembali. Kalau bisa mungkin akan diubah ke Wates, soalnya kereta api Kahuripan kebetulan bisa berhenti di Wates juga. Terima kasih, Kak. Cukup Bu Ririn dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, apakah ada... Oke, Kak Siti ya. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Kak mau bertanya, kan terutama nih kan di hari pertama itu kegiatannya di luar ya,
terutama di pantai gitu ya. Nah, bagaimana nanti sistem keamanan dan pengawasan dari kakak-kakak panitia ya untuk teman-teman penggalangnya? Karena kan cukup ini ya, kalau saya sebagai orang tua agak hariwang gitu kalau misalnya anak-anak berkegiatan di pantai gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada titipan pertanyaan, apakah orang tua bisa ikut dalam kegiatan, maksudnya bisa ikut ke Jogjanya atau eh, eh, anak-anaknya aja gitu. Misalnya kalau orang tua ikut mungkin berbeda lokasi, berbeda penginapan atau lain sebagainya, tapi ada di Jogja gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Pertanyaan bagus. Pertama Kak, saya mengerti concern Kakak mengenai keamanan di pantai. Dan pertama, kami sebenarnya berencana tidak berenang, maksudnya tidak diving benar-benar jauh dari pantainya itu, karena ya kami juga sudah konsiderasi mengenai faktor-faktor lainnya, dan rencananya lebih ke jalan-jalan mengeksplorasi pantai-pantai yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak main air, apalagi jauh-jauh gitu ya, biar sampai yang lebih beresiko lah. Nah, untuk pertanyaan kedua, orang tua kalau mau ikut ke Jogja boleh banget, tetapi itu harus ya tidak bisa satu dengan harus ada ya intinya boleh Kak, dan justru dianjurkan juga tapi kegiatan dan lain-lain harus dibedakan. Ya itu saja paling Kak. Jadi kalau orang tua sebetulnya boleh mengikuti kerjanya, tapi mungkin untuk terlibat langsung dalam kegiatan itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi lebih mantau dari jauh aja gitu ya? Iya seperti gitu Kak. Oke, ya, makasih banyak Kak. Kakak-kakak dan orang tua boleh izin bantu jawab tadi yang disampaikan oleh Ray. Kita juga sudah memikirkan tentang resiko manajemennya juga, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adik-adik penggalang jika ikut wajib membawa obat-obat pribadi. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, jika terjadi sesuatu hal, tapi mudah-mudahan tidak ya Bapak dan Ibu, kita sudah persiapkan posko, maaf bukan posko sih sebetulnya apa ya, semacam puskesmas terdekat dari pantai. Tapi harapan kami semua adik-adik yang ikut di kegiatan trip ini pergi dalam keadaan selamat, pulang pun harus dalam keadaan selamat juga. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu untuk tadi yang keikutsertaan orang tua, dengan senang hati kalau Bapak dan Ibu akan ikut, tetapi ketika nanti kegiatan adik-adik penggalang dan penegak, mohon maaf Bapak dan Ibu tidak bisa ikut serta. Begitu Bu. Mohon maaf ini juga karena kegiatannya pure untuk adik-adik peserta didik. Seperti itu. Boleh bisa ditambahkan oleh Kakak Ketua Gudep? Terima kasih. Oke, mungkin saya nambahin sedikit ya, Kakak Bu Yohana sebentar ya, saya nambahin sedikit. Untuk pendamping itu sebetulnya sudah dirancang dari awal, itu yang ikut adalah Kak Yani dan Kak Ato. Kemudian nanti akan dibagi dalam tim ya Kak Yani ya di sana, dan panitia juga akan berbagi tugas. Jadi kemudian jika ada orang tua yang ikut kayak tadi ya, nanti jika dirasa memang baik sebetulnya untuk memantau sih ya, biar bagaimanapun juga, tetapi tadi untuk berkegiatan memang tidak disarankan untuk bergabung gitu ya.
Untuk Bu, itu dari saya tambahannya. Silakan Bu Yohana tadi ya, yang lagi raise hand, mangga. Ya, terima kasih Bu Ririn atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, yang pertama itu penginapan. Maaf, suaranya hilang. Untuk penginapan itu untuk laki-laki sama perempuan apakah jadi satu atau maksudnya ada batasan gitu, pembatasan ini buat ruangan laki-laki, ini buat ruangan perempuan. Kemudian yang kedua, itu kan acara kemungkinan cuma sampai sore gitu ya yang anak-anak. Kemudian malamnya berarti kan acara bebas. Nah, untuk acara malam ya pasti anak-anak juga pengen jalan-jalan gitu ya, explore sekitar. Nah, itu apakah akan ada pembatasan jam malam atau pengawasan dari orang tua atau gimana? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, untuk pertama, kayaknya pertama aku mau berbicara dikit mengenai sistem pembagian grupnya seperti gimana. Nanti grup dibagi secara ada beberapa grup laki-laki dan ada beberapa grup perempuan. Grup-grup ini nanti kita campur dari masing-masing regu, terus kita tentukan ulang. Jadi nanti ruangan ini pasti beda-beda, Kak. Jadi ada ruangan untuk grup laki-laki, grup untuk ruangan untuk grup perempuan dan sebagainya. Jadi ya ada batas lah istilahnya. Untuk pertanyaan kedua mengenai eksplorasi sekitar penginapan pas malam-malam. Sebenarnya nanti kita juga ada aktivitas pastinya yang akan dengan tim acara, tetapi jika memang ada downtime dan ternyata para penggalang ada yang mau keluar eksplorasi dikit, mungkin jajan, yang pasti pertama bakal didampingi. Setidaknya minimal ada penegak yang mengikuti. Supaya nanti kalau memang sudah jam malam, yaitu sekitar jam 8 paling lambat, ya itu paling lambat jam 8 lah. Karena mau nggak mau kita belum familiar 100% dengan lingkungan Jogja, jadi memang tetap harus dijaga dan pasti juga dibatasi sampai kemananya, sampai kapan, dan apa segalanya. Itu saja, Kak. Oke, sorry Terima tadi kasih. nambahin lagi satu lagi dari pengurus. Kemarin waktu presentasi ya, waktu menjelaskan presentasi awal, untuk orang tua sebetulnya memang kami berharap ada orang tua yang mendampingi justru. Dua, minimal kalau bisa 2 ya yang mendampingi, tapi sebagai tadi ya memantau ya yang resmi ya. Kalau lebih banyak sebetulnya yang bisa jadi opsi adalah bisa bantuin piket untuk menjaga misalnya tadi jam malam mungkin, tapi untuk berkegiatan sih pasti enggak, tapi untuk membantu ketika perlu pengawasan khusus ya atau amit-amit lah ya kalau ada emergency gitu ya itu ya kami berharap memang ada orang tua yang bisa mendampingi ya gitu trip ini. Jadi Kak Ato dan Kak Yani juga ada backup lah begitu ya dari pengurus begitu ya Bu Yohana mungkin bisa lebih menjelaskan begitu teman-teman. Mangga dilanjutkan. Ya, silakan, Kak. Kak, mohon maaf mau konfirmasi berarti yang akan berangkat kalau dari pembinanya itu Kak Yani sama Kak Ato ya? Atau ada pembina yang lain atau dari misalnya dari gudegnya atau dari panitia yang lain, orang tua panitia yang lain, apakah ada yang berangkat gitu, Kak? Untuk yang benar-benar 100% udah dipastikan dan dikonfirmasi ya pasti Kak Yani dan Kak Ato. Itu benar-benar minimal lah. Tapi diusahakan nanti ada beberapa lagi seperti tadi kata Kak Yani, minimal 2 orang tua, lebih banyak lebih baik. Tapi yang sudah pasti Kak Yani dan Kak Ato ikut dan kita usahakan supaya ada lagi lah. Itu saja, Kak. Oke, siap. Sama ini mungkin Kak, apakah memungkinkan misalnya dalam setiap nanti kan akan dibagi ini ya kelompok ya.
Nah, dalam setiap kelompok itu kita tahu nih siapa saja anggota dalam kelompok tersebut, sebagai orang tua ya, mengetahui siapa saja dalam kelompok tersebut, kemudian siapa yang penanggung jawabnya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa berkoordinasi nanya-nanya sesuatu, bisa sama ketua dari kelompok tersebut, itu bisa nggak ya? Oke. Untuk menjawab itu, pertama saya mau membicarakan dikit tentang sistemnya lagi. Sebenarnya nanti setelah masa pendaftaran berakhir dan kita sudah mempunyai daftar atau list yang benar-benar konkret mengenai peserta, pembagiannya langsung dimulai dari situ, Kak. Jadi benar dari jauh hari, dan nanti kita rencanakan membuat seperti WhatsApp group yang seperti ada di regu-regu penggalang sekarang untuk masing-masing kelompok. Jadi karena masing-masing kelompok pasti juga perlu untuk koordinasi, nanti ada bawaan, siapa membaginya gimana, dan juga untuk perencanaan pembagian kamar juga bisa, dan supaya untuk membagikan info dan rundown lebih detail, nanti juga bakal di grup-grup yang di situ. Jadi orang tua juga di-add pasti ke grup-grup ini, dan setiap grup juga akan ada penegak dan pembina untuk mengawasinya. Begitu, Kak. Siap-siap, mantap sekali Kak. Terima kasih banyak informasinya. Lumayan, makasih Kak. Oke, Enggak apakah ada lagi? ada lagi? Oke, untuk yang hal-hal teknis sudah clear Bapak Ibu, teman-teman orang tua, ada terutama kayak tadi ya, mungkin apakah bisa perlu di-share lagi untuk terms and conditions-nya, Ray, boleh nggak? Nina mungkin bisa dibantu untuk terms and conditions tadi, syarat dan ketentuannya mungkin ini perlu di-highlight lagi, Ray, mungkin untuk ini memastikan saja. Oke, jadi supaya diulangi saja, untuk syarat, ketentuan, dan informasi mengenai pendaftaran trip, yang pertama, batas pendaftaran trip adalah tanggal 7 Mei 2025. Kedua, jika peserta penggalang kurang dari 21 orang, ya kuota minimal, maka trip dibatalkan. Ketiga, apabila penginapan tidak tersedia setelah tanggal 7 Mei 2025, meskipun kuota terpenuhi, maka trip dibatalkan. 4. Peserta yang sudah mendaftar harus memenuhi pembayaran sampai dengan pelunasan. 5. Dimohon agar semua data-data pribadi, yaitu NIK dan nama lengkap, di form diisi dengan benar dan akurat, dikarenakan data tersebut wajib untuk pembelian tiket kereta api. Keenam, apabila peserta membatalkan keikutsertaan, maka akan dikenakan perhitungan biaya tertentu. Itu saja. Apakah ada pertanyaan mengenai syarat, ketentuan, dan informasi mengenai pendaftaran trip? Silakan, Kak. Kalau di informasi yang sebelumnya dalam link itu kan disampaikan bahwa pembayarannya dibagi 2 ya. Kalau kemarin sih tanggal 15 sama di pertengahan Juni kalau nggak salah ya. Yang terakhir itu 15 Mei dan yang kedua itu di pertengahan Juni. Nah, kalau untuk yang sistem sekarang apakah di tanggal 7 Mei ini sudah harus lunas atau seperti apa ya pembagian? Apakah ada pembagiannya lagi atau gimana? Terima kasih. Untuk ini kayaknya saya serahkan kepada para pembina. Seingat saya sistemnya itu di 7 Mei-nya, tapi mungkin ada perubahan atau gimana. Jadi saya serahkan saja kepada pembina supaya infonya akurat. Izin bantu menjawab. Ya, jadi untuk pembayaran tetap 2 kali, nanti ya tetap 2 kali, tapi di tanggal 7 Mei yang tahap 1 itu batasnya sampai tanggal 7 Mei, yang tahap 2 tetap sampai tanggal 16 Juni. Ya, sekian gitu. Terima kasih.
Kak Nina, kalau untuk nominalnya sama, berarti tanggal 7 Mei, kalau nggak salah tuh kemarin 300.000 ya. Untuk yang Juni berarti sisanya gitu. Ya, masih sama. Bantu jawab ya. Jadi uang DP yang 300.000 itu untuk pembayaran DP penginapan, kemudian bis dan kereta. Jadi setelah dihitung-hitung sekitar di angka 245.000 ya Nina ya. Untuk DP ini ya Nina. Jadi Ya. dibulatkan mungkin jadi 300.000. Ya betul. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu dipersilakan apabila ada pertanyaan lagi. Oke, jadi kayak tadi mungkin dipastikan lagi ya, Bapak Ibu, kalau misal kenapa sih dimajuin ya? Karena memang kami sangat berharap tripnya nggak batal. Jadi karena memang faktor paling utama adalah penginapan, itu harus sebisa mungkin kita book secepatnya kan gitu ya. Jadi supaya kuota terpenuhi dan juga tempatnya masih ada gitu ya. Jadi itu alasan kenapa dimajuin yang pertama. Lalu tadi jumlah itu sebetulnya 20 total itu 28 ya total penggalang dan juga penegak ya untuk berangkat itu kuotanya di 28 karena plus dua pembina yang ikut ya pendampingnya Kak Yani dan Kak Ato ya jadi total 30 gitu ya itu mungkin supaya lebih clear ya untuk kuota. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan ke teman-teman panitia? Ya Bu, Kak Uyun, mangga. Mau konfirmasi lagi jumlah peserta yang dari penggalang. Itu tadi gimana Kak? Terima kasih. Jumlah pesertanya. Kalau misalnya lebih dari 21 gimana? Kalau kurang kan dibatalin. Ya kan? Kalau 21 insya Allah jalan. Nah, kalau lebih gimana? Bantu menjawab Kak, kalau untuk batas maksimal itu 21 orang, memang 21 orang. Berarti kalau kurang dibatalkan. Lebih nggak? Jadi kalau lebih dari, jadi kalau setelah 21 orang langsung ditutup gitu Nina ya? Iya. Terima kasih. Ya. Untuk G-Form-nya sendiri sudah ready ya, Ray, teman-teman, Nina, dan ke teman-teman? Untuk form pendaftarannya sudah ready ya? Sudah Kak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, dari ada closing statement mungkin dari teman-teman Ray sebelum close semua? Oke, terima kasih Kak. Apabila memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kami dari tim GTG, kami dari para pembina,
kami dari para penegak dan dari saya mau mengucapkan terima kasih kepada para orang tua sudah menyimak presentasi kami, sudah memberikan pertanyaan, dan kami harap bahwa presentasi dan sesi sosialisasi ini bermanfaat dan supaya mungkin menjelaskan beberapa hal dan juga makin menarik para orang tua lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri applause ya buat teman-teman panitia. Oh, ada yang bertanya, sorry, Ibu Kak Rahma mungkin Dipersilahkan, Kak. sebelum saya close. Silakan, Ibu Rahma. Raise hand. Kak Yani mungkin? Tadi ini ada 2 orang yang raise hand. Masih ada yang perlu Saya disampaikan? hanya menambahkan aja, Bapak dan Ya. Ibu mohon izin. Nanti untuk kepastian jadi atau tidaknya, adik-adik penegak akan menginformasikan kembali secepatnya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Secepatnya itu berarti tanggal 8 mungkin ya. 7 kan bisa kita lihat ya berarti ya animonya bagaimana ya. Ya, saya sangat Ya, berharap Bu. ini jalan ya, dan kayaknya ada beberapa memang dengar-dengar juga udah pada nabung ya. Jadi semangat semua, mudah-mudahan bisa jalan ya teman-teman ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan, kita berdoa supaya semua lancar. Mudah-mudahan ya kami sangat berharap ini bisa jalan ya untuk anak-anak yang sudah mempersiapkan sama-sama dengan teman-teman penggalang ya. Oh ya, satu lagi, jika memang dibatalkan penggalangnya, tim penegak itu akan tetap melakukan trip dengan mandiri. Jadi tidak ini merupakan trip dalam programnya penegak juga ya. Jadi mereka akan melakukan trip dengan mandiri ya. Kalau memang kuota tidak terpenuhi yang di penggalangnya. Tapi sekali lagi kita berdoa sama-sama supaya lancar semua ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kalau memang masih ada pertanyaan silahkan langsung bisa menjapri atau di grup orang tua silakan menghubungi para pembina ya gitu. Terima kasih, selamat malam semuanya. Sampai ketemu hari Rabu. Terima kasih ya Rey, teman-teman, Nina. Ya, Nina, Rena, siapa lagi tuh tadi? Iza, ada Ya, Iza, ada Davin. Ada Risa, Ada ada Davin. Yurika. Udah bisa tidur, bisa tidur. Hebat. Hebat, hebat. Belum Terima bisa kasih tidur, Kak. kakak-kakak semuanya, orang tua dan adik-adik penegak. Mudah-mudahan acaranya lancar sampai hari H dan Amin, kita amin. semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Itu saja. Terima kasih, izin Cliff duluan ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam, Pak. Saya live ya, Bu Ririn. Ya, terima kasih Ambu, kakak-kakak semua.